Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Arum Puspitasari, NIM X9023083438. 2. Marlina Rizky Suryaningsih, NIM X9023083623. 3. Nur Fitri, NIM X9023083684. Yang keempat, Rizka Istianah, NIM X9023083740. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, pada kasus 1, jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda akan memaparkan materi matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda dapat mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik mungkin mampu menyelesaikan soal dengan baik karena mereka telah memahami langkah-langkah yang mendasari dalam mencari nilai rata-rata atau min. Kemampuan ini bisa terbentuk dari pengalaman sebelumnya saat mereka mengikuti langkah-langkah yang guru berikan. Dengan pemahaman yang telah terbentuk, mereka dapat mengerjakan soal tanpa harus mengikuti urutan langkah-langkah secara mudah. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran berbasis pemahaman konsep. Konsep ini mencakup ide bahwa ketika peserta didik benar-benar memahami konsep matematika secara mendalam, mereka tidak hanya dapat mengikuti langkah-langkah tertentu, tetapi juga dapat menerapkan konsep tersebut secara fleksibel dan mandiri. Teori yang sesuai dengan proses pembelajaran tersebut adalah teori behavioristik, karena dalam proses pembelajaran tersebut telah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Jadi, pengerjaan soal matematika dilakukan secara berulang. Kemudian, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Tentang usia siswa SD kelas 1, yaitu 7 tahun yang masih masuk pada tahap operasional konkret.
Berdasarkan teori perkembangan Jean Piaget, dalam usia tersebut siswa belum sepenuhnya dapat menggunakan logika, mengubah, dan memisahkan pikiran. Berdasarkan usia tersebut, maka Rina sebagai guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang dapat mudah diterima oleh siswa, seperti menggunakan benda konkret. Siswa juga dapat diajak untuk berlatih berhitung dengan permainan memindahkan stik es krim ke dalam kotak sesuai dengan angka yang tertera di dalam kotak, sehingga memudahkan siswa untuk berlatih dan memahami cara berhitung. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Rina hubungannya akan sangat erat dengan teori belajar konstruktivisme, di mana dalam teori ini siswa diberikan kesempatan untuk membangun dan memahami secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat ditunjukkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan menyediakan benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai media dalam belajar berhitung siswa, sehingga siswa dapat memahami dari konsep berhitung itu sendiri. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, pertimbangan Made sangat sesuai karena Made memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengintegrasikan budaya yang menjadi latar belakang tempat peserta didik berada. Hal ini tentunya akan menjadi pembelajaran yang lebih interaktif, mengingat peserta didik akan lebih tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh Made. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip atau pendekatan culturally responsive teaching. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya. Pendekatan culturally responsive teaching menjadi suatu cara komprehensif untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya seorang guru dalam setiap muatan pembelajaran, mengupayakan terhadap lingkungan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Made sangatlah berkorelasi dengan teori belajar konstruktivisme, di mana dalam teori ini peserta didik dapat menginterpretasikan informasi yang disampaikan Made ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.
Hal ini dapat ditunjukkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan mendeskripsikan pantai dan makanan khas Bali sebagai ciri khas daerah peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.